Maaf, kalau kita lihat sekarang ini kan banyak orang calo ngaku dia punya, itu punya saya, banyakan punya dia dari punya orang. Nah ini bukan etika Islam. Jadi etika tauhid itulah tadi. Dia cari untung, tapi dia tidak rakus. Sehingga menghalalkan segala cara walaupun dengan penipuan. Jadi yang begitu timbulnya rasa malunya tadi itu ya, menjadikan dia jujur. Begitu jujurnya dia, sehingga tidak tertutup ingin menguntung sebanyak-banyaknya. Barangkali kalau menggunakan istilah manajemen bertanding dengan diri sendiri. Ya. Pertanyaan saya yang lebih lanjut Pak ya, sebetulnya kendali apa yang harusnya dimiliki oleh seorang istilah kerennya usahawan, bisnismen, eksekutif atau apalah yang bahwa dia tetap di atas rel itulah dia runduk. Ya dalam istilah agama kita iman, dan iman itu kan ada 70 cabang lebih. Satu diantaranya itu adalah al-haya minal iman, punya rasa malu. Jadi kalau usahawan itu dilandasi dengan rasa malu, ya, dia akan berbuat lebih baik. Ya. Jadi tidak mementingkan untung semata-mata. Untung mau, siapa yang nggak mau? Semua untung bohong lah ya kan? Tapi jangan sampai keuntungannya mendatangkan derita bagi orang lain. Sehingga menurut ajaran agama kita, ini ada satu cerita di masa Rasul. Ada seorang bapak diminta tolong oleh seorang anak muda menjualkan untanya. Kata anak muda itu, Pak, tolong saya. Apa yang saya bisa tolong? Saya sendiri susah, kata itu bapak. Bapak kan mau ke rumah Rasul? Iya. Kan lewat pasar? Iya. Tolong jualin unta saya ini. Si bapak tadi karena bisa berbuat baik, ya dia mau saja berbuat baik. Ini sambil lewat dia bisa berbuat baik. Bolehlah, tapi macam mana saya nggak pernah jual unta, katanya. Ini unta, Pak, harga wajarnya ini paling nggak 100 dinar ini. Wajarnya. Tapi karena perlu uang, kalau ada yang mau beli 50 bolehlah. Saya cukup 50 saja untuk saya. Kalau lebih nanti lebihnya untuk bapak. Kalau nggak lebih, bapak minta talinya aja. Talinya itu saja laku 1 dinar, 2 dinar itu. Nah itulah rezeki bapak. Jadi saya perlu 50. Ya kalau begitu saya tolonglah, kalau laku, kalau nggak saya bawa balik lagi. Si anak muda tadi percaya saja diberikan itu barang sama si bapak. Si bapak karena diberi amanah untuk jual, dia nggak naikin itu onta, Pak. Dia tarik itu. Padahal kalau kita disuruh jual mobil ya, kalau kita dorong itu mobil kan keringatan. Tapi ini onta dia tarik. Karena apa? Dia tidak ada amanah naikin onta. Sampai ke pasar ada yang nanya, Pak itu onta bapak? Oh bukan. Mau jual? Iya. Mau jual berapa? Ya kata yang punya, ini pantasnya 100. Tapi dia perlu 50 saja. Kalau bapak laku 100, lebihnya untuk saya. Kalau tidak laku hanya 50, saya minta talinya. Talinya katanya laku antara 1-2 dinar. Yang beli juga rupanya bagus ini. Wah Pak, kalau saya beli 50, saya zolim ini. Memang pantasnya ini 100. Ambil aja ini 100. Si bapak bingung. Lah ini banyak amat untuk saya nanti ini. Kok saya jualkan 1 onta, saya dapat untung 1 onta. Ya bapak nggak usah risau, bapak kembalikan saja yang sama yang punya. Bapak tadi karena lihat waktu masih ada, dia kembalilah ketemu pemuda tadi. Ya anak muda ini sudah laku 100. Ya ambil sama bapak 50 katanya. Jangan, kebanyakan saya itu katanya. Ya ambil Pak. Nggak usah, saya 1-2 dinar udah cukup. Jangan Pak, kalau unta dipegang talinya, manusia dipegang janjinya, kata-katanya. Kalau saya ambil lebih, yang saya makan haram itu Pak. Saya ambil 50. Kalau yang 50 Bapak mau terserah apain, sumbangkan ke fakir miskin, apa ya terserah Bapak. Nah ini Pak, lihat. Satu ajaran yang begitu indah, baik si penjual, si pembeli, maupun si perantara. Nah ini yang sudah dibentuk oleh tauhid tadi. Yang jual jujur, yang beli jujur, perantaranya pun jujur. Maaf, kalau kita lihat sekarang ini kan banyak orang calo ngaku dia punya, itu punya saya, banyakan punya dia dari punya orang. Nah ini bukan etika Islam. Jadi etika tauhid itulah tadi. Dia cari untung, tapi dia tidak rakus. Sehingga menghalalkan segala cara walaupun dengan penipuan. Jadi yang begitu timbulnya rasa malunya tadi itu ya, menjadikan dia jujur. Begitu jujurnya dia, sehingga tidak tertutup ingin menguntung
sebanyak-banyaknya. Bahkan dia merasa malu mendapatkan untung yang banyak tadi. Kok saya jual unta, saya untung 1 unta. Bapak tahu cerita selanjutnya? Itu beliau bawa itu uang ke hadapan Nabi. Ya Rasul, kata beliau, saya begini. Rasul katanya Jibril baru datang menyampaikan satu ayat sama saya yang bunyinya wa ma anfaqtum min khairin ya'lamullah. Apapun kebaikan yang kamu lakukan Allah mengetahui dan akan dibalasnya. Nah, karena Anda telah lulus ujian kejujuran, Allah kasih rezeki Anda, kata Nabi. Nah, inilah yang namanya wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah bisa memberi manusia rezeki dari jalan yang tidak pernah diduga oleh manusia itu sendiri. Si bapak tadi tidak pernah duga, dia cuma mau sowan ke rumah Rasul. Tapi karena imannya tadi mendatangkan keinginan Allah memberi rezekinya. Kita nggak tahu apakah yang jual itu manusia atau bukan. Kita juga nggak tahu yang beli itu manusia atau bukan. Yang terang si bapak tadi diuji kebaikannya. Tapi inilah contoh. Pedagang yang baik, pembeli yang baik, dan perantara yang baik. Coba kalau ini kita terapkan dalam satu masyarakat. Betapa indahnya. Nggak ada yang ke pengadilan lagi Pak soal ekonomi ini. Dan barangkali juga ini Pak ya, rasa malu itu bukan satu ukuran bahwa kamu tidak boleh ambil lebih dari 2,5% dan sebagainya. Bukan itu sebetulnya. Tapi rasa malu, rasa tanggung jawab terhadap orang lain barangkali ya Pak ya. Tentu saja pada contoh ini mungkin beberapa orang mengatakan ya tentu saja, ya tentu aja, ya terang aja. Tetapi sebetulnya yang ingin Bapak sampaikan bahwa rasa malu itulah yang harus ditanamkan, dan itu barangkali salah satu cara, dan cara yang terbaik adalah melalui keimanan, barangkali itu yang kita maksud. Kalau itu terjadi barangkali tidak usah terjadi ada yang calo ya, dari satu sisi dia menekan ke bawah tapi kemudian menjilat ke atas, menyepak ke kiri kanan, dikatakan sebagai ilmu kodok itu Pak ya. Itu barangkali tidak usah sampai terjadi seperti itu. Iya betul. Ya. Dan itu bisa dimiliki oleh siapa saja sebetulnya kan Pak. Sebetulnya siapa saja Pak. Justru maaf, sebahagian orang Islam sekarang sudah meninggalkan etika ini. Justru ada, kita akui, orang di luar Islam tanpa mereka sadari mereka sudah mengamalkan apa yang diajarkan oleh Islam ini, yaitu kejujuran tadi. Yeah. Saya ada satu cerita lagi Pak, di mana mereka sebetulnya sudah membuat satu etika yang tidak cocok. Kita ambil contoh orang mau berkurban. Itu tukang jual kambing selalu bilang kalau mau untuk kurban jangan nawar. Saya pernah begitu juga. Dia lihat saya ini kayak Cina gitu ya. Dia bilang kok mau ngapain nih? Saya bilang mau kurban. Loh kurban juga ya? Ya iya saya bilang saya mau kurban. Kalau mau kurban nggak boleh nawar. Saya kaget. Saya mau beli kok belum apa-apa bilang nggak boleh nawar. Saya bilang yang sebetulnya bukan begitu. Apa itu? Yang betul, lu jual kurban nggak boleh untung. Wah, nggak boleh untung apa upah saya? Makanya jangan buat peraturan sendiri, saya bilang. Kalau yang beli nggak boleh nawar, yang jual nggak boleh untung. Jadi pasti nggak nawar, saya bilang. Ini bukan etika Islam. Ya nggak ada hubungan jual kambing dengan beli kambing. Saya beli kambing untuk kurban tempat lain. Tapi antara jual beli ini kan etika jual beli lah seharusnya. Dia tentu cari untung. Dia menawarkan harga yang tinggi, saya rasa tidak pantas, saya tawar. Tapi kalau saya rasa sudah murah, saya tawar juga, saya ini kan zolim. Nah itu juga nggak boleh. Jadi kalau sudah murah ya jangan ditawar lagi. Pak Kiai, ini percakapannya betul-betul kalau menurut saya dan semoga mewakili pemirsa sebagainya, ini mengetuk hati ya, mengetuk hati tentang menanamkan rasa keadilan dalam berbisnis. Kalau etika bisnis itu dituliskan dengan do's and don'ts ya, apa-apa yang mesti, rasa-rasanya jadi lucu jadinya. Justru kalau rasanya sendiri tidak tersentuh, kita sulit. Pemirsa, percakapan pagi hari ini insya Allah kita petik manfaatnya. Ya. Dan rasanya banyak hal yang bisa kita bicarakan dengan cara yang mungkin tidak terlalu ilmiah, tidak terlalu apa, tetapi banyak hal. Bahwa pertama bahwa Islam sangat menganjurkan umatnya untuk menjadi kaya, ya, karena dengan menjadi kaya dia akan menjadi lebih baik. Kalau tidak salah Pak Kiai, tangan di atas selalu lebih baik daripada tangan di bawah. Jadi hadisnya itu yadul ulya khairun min yadis sufla. Iya, itu jelas. Tangan yang di atas maksudnya memberi ya. Jangan itu diartikan juga secara harfiah. Jadi kalau dikasih orang ngambilnya dari atas gitu. Supaya tangan di atas. Maksudnya itu pemberi lebih baik daripada penerima. Iya. Yang kedua adalah semangat bertanding itu juga positif sekali. Kompetisi, tapi bukan rivalitas.
ya, bukan saling menyikut, tapi berusaha untuk lebih baik dan melihat orang lain sebagai pemicu kepada kita untuk menjadi lebih baik. Dan yang ketiga tadi, ketika bisnis mengembangkan rasa keadilan. Rasa keadilan itu lagi-lagi adalah Pak Kiai mengatakan tadi tertanam melalui keimanan.